Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adik-adik mahasiswa, pertama-tama kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan keimanan. Kedua kalinya salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan umat seluruh dunia dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yaitu agama Islam. Baik adik-adik mahasiswa, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas yaitu kegagalan dari paham absolutisme terhadap ilmu pengetahuan matematika. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas mengenai 3 aliran absolutis, yaitu aliran logisisme, formalisme, dan konstruktivisme. Aliran konstruktivisme ini yang lebih terkenal adalah intuisionisme. Kita tahu bahwasannya ketiga aliran ini telah gagal di dalam mendukung bahwasannya kebenaran matematika itu adalah kebenaran mutlak. Pada kesempatan ini kita akan lebih detail membahas mengenai bagaimana kegagalan dari paham aliran absolutisme ini yang menganggap bahwasannya ilmu pengetahuan matematika itu mutlak. Oleh sebab itu, fokus kita pada pertemuan kali ini yaitu pada bagian pertama dan fokus pada bagian topik 4 tentang kekeliruan dari paham absolutis atau disebut sebagai dengan absolutisme. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini ada 3, yaitu diharapkan adik-adik mahasiswa memahami kegagalan atau kekeliruan dari masing-masing aliran absolutisme. Yaitu yang terdiri dari aliran logisisme, formalisme, dan konstruktivisme. Kegagalannya itu di mana saja. Kemudian, diharapkan juga adik-adik mahasiswa dapat memahami kekeliruan dari pandangan absolutisme terhadap ilmu pengetahuan matematika. Dari kekeliruan pandangan absolutisme ini, maka nanti akan muncul kritik dari pemahaman valibilis atau valibilisme terhadap absolutisme. Kita masuk kepada tujuan pembelajaran pertama. Tentu pada pertemuan sebelumnya, secara detail kita sudah membahas masing-masing kelompok aliran utama absolutis ini, yaitu logisisme, formalisme, dan konstruktivisme. Ketiga aliran ini diklaim gagal dalam mendukung aliran absolutisme. Kegagalan dari masing-masing kegagalan dari masing-masing aliran utama absolutis ini yaitu untuk aliran yang pertama, aliran logisisme. Kegagalannya adalah logika tidak memberikan dasar untuk pengetahuan matematika. Karena logisisme ini memandang bahwasanya ilmu matematika itu diperoleh dari logika. Jadi lebih mengedepankan pada logika. Tetapi hal ini, pemahaman ini gagal, yaitu logika tidak memberikan dasar untuk pengetahuan matematika. Berikutnya yaitu yang kedua, aliran formalisme. Aliran formalisme ini yaitu memiliki klaim atau memandang bahwasannya ilmu matematika itu dapat diformalkan, yaitu kebenaran di dalam matematika dapat ditulis dalam bentuk teorema formal.
Akan tetapi juga mengalami kegagalan. Kegagalannya adalah tidak semua kebenaran matematika dapat direpresentasikan ke dalam bentuk teorema formal. Ya kan? Jadi tidak semua kebenaran dalam matematika itu bisa dinyatakan dalam bentuk teorema formal. Nah, kemudian bagaimana dengan aliran konstruktivisme? Nah, aliran konstruktivisme yang paling terkenal yaitu yang paling banyak dibahas adalah salah satunya adalah intuisionisme, yaitu aliran yang menganggap bahwasannya kebenaran matematika itu terletak pada intuisi dari matematikawan. Nah, jadi para matematikawan itu mempunyai intuisi tertentu untuk melahirkan suatu ilmu pengetahuan matematika. Nah, kegagalan dari program kelompok konstruktivisme ini terutama pada intuisionisme, yaitu kesalahan dalam penolakan pengetahuan matematika klasik yang valid. Jadi konstruktivisme terutama intuisionisme ini menolak matematika klasik itu bahwasanya dikatakan tidak valid. Nah, tetapi kita tahu bahwasanya matematika lama atau matematika klasik itu adalah valid. Oleh karena itu, aliran intuisionisme ini bertentangan dengan matematika klasik sehingga dianggap gagal di dalam mendukung aliran utama absolutis ini. Nah, karena ketiga pendukung dari aliran utama absolutis ini adalah gagal dalam mendukung pemahaman absolutis, maka bisa dikatakan bahwasannya aliran utama dari absolutis yang mengklaim bahwasannya pengetahuan matematika itu adalah kebenaran yang mutlak itu adalah gagal. Oke. Seperti apa kegagalan dari klaim absolut terhadap pengetahuan matematika? Kegagalan yang pertama adalah aksioma diasumsikan tanpa demonstrasi. Nah, artinya masing-masing aksioma atau prinsip-prinsip diasumsikan tanpa demonstrasi. Selanjutnya, masing-masing tetap terbuka didiskusikan untuk menghilangkan keraguan. Nah, kita tahu bahwasannya aliran absolut ini memiliki dua pandangan penting di dalam ilmu pengetahuan matematika, yaitu dalam membangun bukti matematika yang berupa bukti deduktif. Nah, para aliran absolutis ini mengklaim ada dua hal penting di dalam melakukan bukti deduktif, yaitu yang pertama adalah asumsi matematis. Nah, asumsi matematis ini berisi tentang aksioma atau postulat yang aksioma atau postulat atau definisi itu diterima kebenarannya tanpa diperlukan untuk melakukan demonstrasi atau membuktikan. Nah, disitulah yang disebut sebagai aksioma diasumsikan tanpa demonstrasi. Tentu, hal ini menyebabkan aliran paham absolutis ini mengalami kegagalan dalam mengklaim atau mendukung klaimnya bahwasanya kebenaran matematika itu absolut atau kebenaran matematika itu mutlak. Nah, dari mana mereka memperoleh asumsi itu? Itu yang ditanyakan. Nah, oleh sebab itu, selanjutnya akan terbuka untuk didiskusikan kembali untuk menghilangkan keraguan. Apakah itu merupakan kebenaran matematika mutlak ataukah itu masih bisa direvisi? Nah, okay. Selanjutnya, masing-masing kelompok ini menggunakan logika deduktif untuk membuktikan kebenaran teorema matematika dari dasar yang telah diasumsikan mereka. Akibatnya, ketiga kelompok pemikiran gagal untuk menetapkan kepastian yang mutlak tentang kebenaran matematika. Nah, jadi aliran sebelumnya absolutis ini memandang bahwasannya kebenaran matematika itu mutlak dan bisa dibuktikan dengan asumsi matematis yang berupa aksioma, kemudian atau postulat atau definisi. Dan juga ada asumsi logis, yaitu penarikan kesimpulan. Nah, ketiga kelompok ini menggunakan sama seperti absolut. Ya, memang paham. Karena ketiga kelompok ini adalah kelompok pemahaman yang mendukung absolut. Ya, jadi sama logika deduktifnya.
secara otomatis ketiga kelompok ini salah, karena sudah absolutisnya itu menggunakan asumsi tanpa demonstrasi salah, maka ketiga kelompok ini juga menggunakan asumsi aksioma diasumsikan tanpa didemonstrasikan juga. Sehingga ketiga kelompok ini gagal untuk menetapkan kepastian yang mutlak tentang kebenaran matematika. Nah, itu kegagalan dari paham absolutisme yang pertama, yaitu aksioma diasumsikan tanpa demonstrasi atau tanpa dibuktikan. Kegagalan yang kedua dari paham absolut ini adalah logika deduktif yang mereka gunakan di dalam membuktikan matematika atau di dalam membuktikan kebenaran matematika. Itu tidak membuktikan kebenaran matematika, tetapi itu hanya menyalurkan kebenaran matematika. Hanya menyalurkan kebenaran. Duh, kok bisa, Pak? Iya, karena tahap-tahap dalam bukti deduktif, kita tahu di situ ada tahap, ada aksioma, ada definisi, atau kita gunakan postulat, atau kita gunakan reason atau rule of inference, yaitu aturan penarikan kesimpulan. Itu aja, kan menyalurkan kebenaran. Oleh sebab itu, untuk logika deduktif hanya menyalurkan kebenaran, tidak memasukkan kebenaran, dan kesimpulan dari pembuktian logis sangat lemah. Oke, sehingga dapat dikatakan bahwa upaya ketiga kelompok juga gagal dalam memberikan landasan sepenuhnya kebenaran matematika dengan cara ini. Jadi mereka mengklaim bahwasanya logika deduktif itu dapat digunakan untuk menunjukkan kebenaran matematika, tetapi tidak, karena itu hanya menyalurkan kebenaran dan tidak memasukkan kebenaran itu sendiri. Oke, sehingga kegagalan dari paham absolutis yang kedua, yaitu logika deduktif hanya menyalurkan kebenaran, tidak memasukkan kebenaran. Oke, kegagalan yang ketiga dari paham absolutis adalah gagal dalam menetapkan kepastian atau kebenaran yang mutlak tadi. Hal ini dapat kita lihat dari, yaitu untuk menunjukkan ketidaklengkapan teorema pertama tentang Gödel, teorema ketidaklengkapan Gödel. Bukti ini tidak cukup untuk menunjukkan kebenaran semua. Jadi ada kebenaran matematika yang tidak ditangkap oleh sistem kelompok. Nah, kenyataannya bahwa tiga kelompok pemikiran dalam filsafat matematika telah gagal untuk menetapkan kepastian pengetahuan matematika dan tidak menyelesaikan masalah umum. Masalah umumnya apa? Itu masalah bagaimana kebenaran dalam matematika. Jadi mereka tidak menyelesaikan masalah umum, tetapi dianggap mereka hanya menyelesaikan masalah pribadi mereka. Tapi masalah umum tentang kebenaran matematika tidak tetap. Nah, oleh karena itu mereka gagal untuk menetapkan kepastian pengetahuan matematika. Oke, itu kegagalan yang ketiga. Kegagalan yang keempat, yaitu kebenaran absolut masih memungkinkan. Jadi masih kemungkinan, sebuah kemungkinan. Masih mungkin untuk alasan lain yang akan ditemukan untuk menegaskan kepastian kebenaran matematika, karena absolut dalam matematika masih kemungkinan. Namun kemungkinan ini ditolak oleh argumen umum yang sesuai untuk status kepastian kebenaran matematika. Ini mirip argumen umum yang digunakan di atas untuk mengkritik tiga kelompok, karena mereka semua mengandalkan sistem deduktif. Nah, apa artinya, Pak, kegagalan kebenaran absolut masih kemungkinan? Nah, para absolutis menganggap bahwasanya kebenaran matematika itu adalah kebenaran mutlak. Begitu. Nah, ternyata dari beberapa kegagalan yang tiga hal sudah disebutkan di atas itu, mereka membuat asumsi itu adalah asumsi yang harus diyakini, yang berupa aksioma dan definisi yang mereka yakini itu adalah benar. Nah, ini berarti bahwasannya kebenaran absolut yang dikemukakan oleh para absolutisme ini adalah masih suatu kemungkinan, karena asumsi mereka adalah juga merupakan suatu kemungkinan. Artinya, ada alasan lain yang akan ditemukan untuk menegaskan kepastian kebenaran dari penegasan yang mereka lakukan. Karena mereka menggunakan asumsi, bisa jadi kelompok lain nanti ada asumsi yang lain.
Itulah yang dikatakan sebagai kebenaran absolut yang mereka gagas ini adalah sebuah kemungkinan. Yang kemungkinan itu akan ada kemungkinan-kemungkinan yang lain, kemungkinan-kemungkinan penelaanan yang lain dalam menegaskan kepastian kebenaran. Oleh sebab itu kebenaran absolut masih berupa kemungkinan. Itu adalah kegagalan dari paham absolutisme yang keempat. Nah, kegagalan yang kelima ini sangat menarik sekali, yaitu pendapat Lakatos tahun 1962 yang menunjukkan bahwa upaya pencarian akan kepastian dalam ilmu pengetahuan matematika pasti akan mengarah ke lingkaran setan, di mana setiap sistem matematik tergantung pada seperangkat asumsi dan mencoba membangun kepastian dengan membuktikannya mengarah ke regresi tak terbatas. Nah, apa artinya, Pak? Katakanlah kita akan membuktikan suatu teorema. Nah, kita akan membutuhkan adanya definisi, postulat, atau aksioma. Kemudian, seseorang akan bertanya, dari mana datangnya postulat, aksioma, atau postulat, aksioma, atau definisi dibuat oleh para matematika. Dari mana matematikawan itu memperoleh? Dari intuisi. Dari mana? Nah, yang pada akhirnya itu akan terjadi suatu lingkaran, pembulatan, yaitu akan dimulai dari definisi, aksioma, postulat, muncul suatu teorema. Dari teorema ini akan muncul suatu teorema baru. Dari teorema baru bisa jadi nanti pemikiran ada sesuatu yang tidak ditemukan, kemudian ditemukan kembali, muncullah yang namanya aksioma, postulat, atau definisi kembali. Kemudian itu lagi digunakan untuk membuktikan teorema. Jadi seperti itu. Makanya di sana dijelaskan setiap sistem matematik tergantung pada asumsi. Asumsi apa? Itu asumsi matematis dan asumsi logis. Dan mencoba membangun kepastian dengan membuktikan ini mengarah kepada regresi yang tak terbatas. Yaitu tadi, kita melihat suatu teorema, nah itu dibuktikan apa? Adanya asumsi logis dan asumsi matematis. Kemudian dari teorema yang lama muncul teorema baru. Teorema baru apalagi muncul lagi yang namanya aksioma, postulat, atau definisi kembali. Kemudian terus begitu, tak terbatas. Nah, makanya terbentuk yang namanya lingkaran setan, itu maksudnya melingkar terus lingkar. Yang tidak ketemu titik awalnya dan tidak ketemu titik ujung. Kan lingkaran kan begitu. Nah, maka tidak ada cara pemakaian asumsi. Tanpa bukti asumsi tetap berkeyakinan keliru dan tidak pengetahuan tertentu. Jadi kita tidak dapat menentukan kepastian matematika tanpa membuat asumsi yang berakibat gagal menjadi kepastian yang utuh. Karena dasarnya adalah asumsi. Asumsi matematis dan logis tadi. Nah, tanpa itu maka kita tidak bisa menentukan kepastian matematika. Nah, secara otomatis kita tidak boleh mengklaim matematika itu mutlak. Karena dasar kita yang kita gunakan adalah asumsi, yaitu asumsi yang kita yakini itu diterima dengan benar tanpa dibuktikan. Nah, maka disitulah kegagalannya, terbentuknya lingkaran Z. Itu kegagalan yang kelima dari paham absolut di sini. Kegagalan yang keenam adalah ternyata asumsi itu adalah mereka tidak bisa membuktikan dan dianggap itu adalah sebagai keyakinan yang harus diterima tanpa perlu didemonstrasikan atau dibuktikan. Di mana kebenaran matematika akhirnya tergantung pada tereduksinya seperangkat asumsi yang diadopsi tanpa demonstrasi, tetapi untuk kualitas pengetahuan yang benar. Nah, artinya asumsi yang mereka buat itu tanpa didemonstrasikan, kemudian asumsi matematika tadi digunakan untuk membuktikan pengetahuan matematika yang benar, yang berkualitas. Oleh sebab itu, asumsi memerlukan petunjuk untuk pernyataan mereka. Tidak ada petunjuk berlaku untuk pengetahuan matematika selain demonstrasi atau bukti. Oleh karena itu, asumsi adalah keyakinan, bukan pengetahuan. Karena tidak ada demonstrasi atau bukti, hanya seperangkat keyakinan. Dan tetap terbuka untuk diperdebatkan dengan tujuan untuk menepis keraguan. Apakah pengetahuan matematika ini mutlak atau masih bisa direvisi?
Nah, jadi asumsi hanya sebatas keyakinan mereka para absolut yang menyebabkan mereka gagal di dalam mengklaim bahwasanya pengetahuan matematika itu mutlak. Nah, kegagalan yang ketujuh adalah kebenaran yang diyakini oleh para absolutin ternyata adalah merupakan kebenaran relatif. Titik pandang kebenaran mutlak harus dibuang. Harus dibuang. Kenapa? Kenyataannya adalah dari setiap cabang matematika murni harus diakui sebagai asumsi, postulat atau aksioma atau definisi atau teorema. Dapat diklaim jika teorema-teorema adalah benar, definisi diterima, dan metode penalaran yang valid, maka teoremanya adalah benar. Nah, jadi relatif. Nah, bagaimana kalau teorema definisinya yang mereka yakini ternyata salah? Secara otomatis teorema berikutnya adalah menjadi salah. Maka disitulah kebenaran relatif. Ini tidak titik pandang kebenaran mutlak harus dibuang. Jadi kebenaran menjadi kebenaran yang relatif. Karena bergantung pada apa? Asumsi yang mereka buat. Berupa postulat atau aksioma atau definisi. Dengan kata lain, kita sampai pada konsep kebenaran relatif, yaitu dari teorema dalam kaitannya dengan postulat, definisi, dan penalaran logis untuk menggantikan titik pandang kebenaran mutlak. Nah, jadi dalam matematika dari sini ternyata tetap tidak ada kebenaran. Karena matematika dari paham absolutisme ini dibangun dari asumsi yang berupa postulat, aksioma, atau definisi yang mereka yakini tanpa dibuktikan. Maka bisa dikatakan inilah menjadi yang namanya kebenaran dalam matematika itu tidak lagi menjadi mutlak, tetapi kebenaran relatif. Karena itu kegagalan paham absolutisme yang ketujuh, yaitu kebenaran yang relatif. Kemudian yang kedua, yang kedelapan, yaitu sistem hipotesis deduktif. Nah, yang kita sebut sebagai matematika murni adalah sistem hipotetikal deduktif. Aksioma-aksiomanya digunakan sebagai hipotesis atau asumsi-asumsi yang berimplikasi sebagai proposisi. Nah, jadi aksioma-aksioma itu adalah sebagai hipotesis mereka, dugaan atau asumsi. Nah, jadi mereka menduga, oh ini benar, saya yakin ini benar. Kenapa? Untuk membuktikan teorema-teorema selanjutnya. Nah, ini akan berimplikasi pada proposisi A, pada proposisi tertentu. Nah, jadi munculnya sistem hipotesis deduktif ini juga merupakan kegagalan. Kenapa? Karena mereka menggunakan aksiomanya itu sebagai hipotesis, dugaan. Atau asumsinya itu adalah merupakan dugaan. Itu kegagalan yang kedua. Yang kesembilan, kegagalan dari paham absolutisme adalah hanya memberikan aturan-aturan. Nah, aturan A, aturan B, tidak bisa menunjukkan kebenaran. Hanya memberikan aturan-aturan tertentu di dalam membuktikan suatu kebenaran matematika atau proses matematika. Kami hanya dapat menggambarkan aritmatika, yaitu menemukan aturan-aturan. Tidak memberikan dasar bagi mereka. Nah, contohnya apa? Pada saat kita menyelesaikan operasi hitung campuran, perkalian, pembagian, kurangan, dan penjumlahan. Ketika semua kita jadikan satu operasi itu, mana yang akan dikerjakan? Tentu berdasarkan aturan. Yang dikerjakan adalah perkalian atau pembagian dulu. Nah, disitulah yaitu kami hanya dapat menggambarkan aritmatika, yaitu menemukan aturan-aturannya, tidak berikan dasar. Jadi itu aturan, begitu. Dasar tersebut tidak bisa memuaskan kita, dan tidak bisa memenuhi pertanyaan-pertanyaan mengapa kok perkalian dan pembagian, kok tidak penjumlahan dan pengurangan, dan mengapa kok tidak pengurangan dulu. Nah, itu tidak bisa dipenuhi karena alasan yang kadang-kadang harus diakhiri dan kemudian merujuk pada sesuatu yang tidak bisa didirikan. Nah, jadi hanya memberikan aturan-aturan. Hanya konvensi tersebut adalah yang paling penting. Nah, jadi para matematikawan itu untuk membentuk yang namanya aksioma, postulat, definisi itu melalui konvensi. Apa konvensi itu, Pak?
konvensi itu adalah merupakan kesepakatan. Nah, kesepakatan antara para matematik itulah ilmu yang tertinggi dalam matematika. Segala sesuatu yang tampak seperti sebuah hiasan, terus terang, sudah campur, dan tidak boleh memasuk. Nah, jadi segala sesuatu yang kelihatan itu adalah sebuah aturan. Kemudian sudah adanya konvensi, dan itu tidak memuaskan, tentu tidak memuaskan dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Oke, jadi kegagalan yang keempat dari paham absolutisme ini adalah hanya memberikan aturan-aturan. Kegagalan yang kesembilan adalah mengarah pada kemunduran. Oh bisa nih Pak. Pernyataan atau proposisi atau teorema mungkin dirumuskan dalam pernyataan yang mungkin benar dan kebenaran mereka dapat dikurangi dengan cara derivasi dengan proposisi primaritif. Upaya untuk membangun bukan mengurangi, dengan ini berarti kebenaran mereka mengarah pada kemunduran tak terbatas. Oke. Jadi apabila ada proposisi yang mungkin dirumuskan dalam suatu pernyataan, ada kemungkinan itu benar. Dan kebenarannya mereka dapat dikurangi dengan cara apa, Pak? Dengan cara derivasi atau penurunan dengan proposisi primaritif. Itu diderivasi atau diturunkan proposisinya, kebenarannya, nilainya. Nah, itulah itu akan mengarah pada kemunduran. Dengan ini berarti kebenaran mereka mengarah pada kemunduran yang tak terbatas. Popper tahun 1970. Kemudian, akibat dari kesembilan kegagalan absolutisme dalam mempertahankan klaimnya bahwasanya matematika itu mutlak telah disajikan tersebut. Karena tidak mampu untuk mempertahankan klaim bahwasanya matematika itu mutlak, maka muncullah kritik terhadap absolutisme. Yaitu kritik di atas ditujukan pada pandangan absolutis matematika. Yaitu mungkin untuk menerima kritik tanpa mengadopsi filsafat valibilisme matematika. Nah, nanti akan kita bahas seperti apa valibilisme itu. Untuk itu adalah mungkin untuk menerima bentuk hipotesis deduktif yang menyangkal untuk kesalahan mendalam dalam matematika. Seperti terlihat proposisi aksioma hanya sebagai hipotesis dari mana teorema matematika secara logis menyimpulkan dan relatif terhadap teorema yang tertentu. Dengan kata lain, meskipun aksioma matematika adalah tentatif, yaitu bersifat dalam kondisi bersifat sesuai keadaan atau tentatif, logis, dan penggunaan logika untuk mendapatkan teorema dari aksioma untuk pengembangan matematika meskipun dari dasar seperti dugaan. Nah, artinya aksioma-aksioma yang mereka bangun adalah bersifat tentatif logis dan penggunaan logika untuk mendapatkan teorema dari aksioma dan untuk pengembangan matematika. Ini adalah masih bersifat dugaan. Maka muncullah kritik terhadap absolutisme. Nah, seperti apa Pak kritik terhadap absolutisme ini akan kita bahas pada sesi berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang bagaimana kritik terhadap absolutisme. Nah, paham yang mengkritik absolutisme ini kita sebut sebagai paham valibilisme, yaitu menganggap matematika itu tidak lagi mutlak, tapi menganggap kebenaran matematika itu adalah dapat direvisi. Nah, akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, sebagai penutup pada pertemuan ini yaitu ini melemah dari posisi absolut menyerupai Russell dalam strategi penerapan aksioma jika maka, baik tanpa bukti atau biaya untuk keamanan sistem. Namun posisi absolut ini melemah didasarkan asumsi yang membiarkannya terbuka untuk kritik valibilisme. Nah, jadi pemahaman absolutisme sudah tidak bisa mempertahankan bahwasannya matematika itu benar. Secara umum, apa yang menyebabkan bahwasannya mereka tidak bisa mempertahankan matematika adalah mutlak kebenarannya, yaitu banyak kegagalan-kegagalan yang sudah kita bahas tadi. Terutama kegagalan pada asumsi yang mereka buat, yang berupa aksioma, postulat, dan definisi
yang tidak bisa ditunjukkan kebenarannya atau yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya, tapi melainkan hanya sebagai keyakinan yang diterima begitu saja kebenarannya tanpa dibuktikan. Nah, oke. Demikian pembahasan pada kesempatan kali ini mengenai yaitu kegagalan atau kekeliruan dari absolutisme. Kegagalan yang pertama dari pemahaman absolutisme yang menganggap matematika itu kebenarannya adalah mutlak, yaitu aksioma diasumsikan tanpa demonstrasi. Logika deduktif hanya menyalurkan kebenaran, tidak memasukkan kebenaran. Yang ketiga, gagal menetapkan kepastian. Yang keempat, kebenaran absolut ternyata masih sebuah kemungkinan. Yang kelima adalah terbentuknya lingkaran setan. Artinya terbentuknya suatu lingkaran antara aksioma, postulat, definisi, teorema, terus begitu saja tanpa ada titik tahunya di mana titik awal dan di mana titik akhir. Nah, kemudian kegagalan berikutnya berupa asumsi hanya sebatas keyakinan yang tidak bisa ditunjukkan kebenarannya. Kemudian munculnya kebenarannya merupakan kebenaran relatif, bukan lagi kebenaran mutlak. Kemudian sistem hipotesis deduktif, yaitu di mana yang digunakan sebagai hipotesis hanya adalah asumsi yang merupakan hipotesis. Kemudian hanya memberikan aturan-aturan saja sehingga mengarah pada kemunduran. Nah, oleh sebab itu kegagalan paham absolutisme ini dalam meyakini bahwa kebenaran matematika mutlak gagal. Maka muncullah kritik terhadap absolutisme ini, yaitu dari paham validilisme yang nantinya memiliki pemahaman bahwasannya matematika itu kebenarannya adalah bisa direvisi. Demikian materi pada kesempatan kali ini. Saya harap adik-adik mahasiswa tetap semangat, tetap belajar dengan rajin, agar kelak adik-adik mahasiswa menjadi mahasiswa yang sukses. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.